Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini, kita akan mengadakan tryout terkait dengan kompetensi teknis untuk bahasa Inggris. Di sini saya akan sajikan 30 soal beserta dengan jawabannya. Dan tidak lupa sebelumnya akan saya juga share tentang tips bagaimana untuk menaklukkan reading. Dan berdasarkan FR yang beredar, untuk kompetensi teknis itu kebanyakannya reading untuk bahasa Inggris. Oleh karena itu, di sini saya sajikan soal-soal reading untuk melatih analisa teman-teman sekalian. Sehingga semakin kita sering berlatih, semakin tajam analisa kita dan semakin cepat kita dalam menyelesaikan soal. Oke, sebelum mulai, saya tidak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, let's begin. Oke, ini terkait dengan tips dan triks menaklukkan soal reading ya. Yang pertama itu biasakan untuk membaca dulu pertanyaan. Jadi silakan dibaca dan temukan kata kunci dari pertanyaan tersebut. Jadi untuk pertanyaan kita harus betul-betul paham. Jangan hanya sepotong membacanya karena terkadang di akhir ada kata-kata except misalkan, kecuali. Jadi pahami. Yang kedua, itu ada yang namanya teknik skimming. Nah, untuk teknik skimming itu adalah membaca teks secara keseluruhan tapi cepat. Nah, itu untuk skimming. Sehingga kita ada gambaran di paragraf pertama tentang apa, di paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa. Itu memberikan gambaran dan mempermudah. Jadi kalau teks itu, kalau reading itu biasanya soalnya 1, 2, atau 3. Sehingga akan mempermudah menjawab soal-soal selanjutnya. Ada lagi scanning. Scanning itu adalah mencari informasi tertentu sesuai dengan apa yang ditanyakan atau sesuai dengan kata kunci. Jadi kan tadi kita nih sudah skimming nih. Kita tahu nih paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa. Lalu kita membaca soal dan di soal itu ternyata bertanya tentang pertanyaan spesifik. Dan Anda pasti ingat, oh ini misalkan saya ingat ini di paragraf 3 dan kita tinggal lari ke paragraf 3. Jadi itu fungsi skimming dan scanning. Dan juga jangan lupa gunakan metode eliminating. Segera eliminasi jawaban yang tidak tepat. Jadi skimming sama scanning itu membantu sekali dalam mempercepat kita mengerjakan soal. Nah, ini contoh pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seperti what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea, what is the main point, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Kalau pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, itu kita lebih baik lakukan skimming. Karena dengan skimming, kita bisa mengetahui gambaran topiknya secara keseluruhan itu apa. Itu akan mempermudah kita. Nah, apabila teksnya panjang, kita bisa saja dengan menggunakan tips ini nih. Yang pertama, the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Itu bisa saja kalau panjang sekali soal teksnya karena biasanya panjang-panjang. Kita bisa lihat kalimat pertama setiap paragraf. Yang kedua, look for a common theme or idea in the first line. Nah, kita lihat di paragraf pertama berbicara tentang apa? Paragraf kedua berbicara tentang apa misalnya? Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Jadi kita juga tetap masih harus membaca tapi dengan cepat keseluruhannya. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, ini untuk teks panjang itu kita bisa menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau teks-teksnya kita bisa jangkau,
itu alangkah lebih baik. Saya sangat menyarankan lakukan skimming. Karena dengan skimming itu kita tahu konteks yang ada di teks itu seperti apa dari awal sampai akhir. Sehingga kita akan mudah mengambil kesimpulan. Selain itu akan mempermudah menjawab soal selanjutnya. Nah ini kita latihan nih. Kita baca ke sini. The passage mainly discusses. Kita lihat di sini, karena ini teksnya pendek, kita lihat keseluruhannya. Nah, dan yang kedua ada pertanyaan, the best title for this passage would be, ini menanyakan judul dan menanyakan topik apa yang dibicarakan di sini. Biasanya ini lumayan rumit kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau kita hanya membaca paragraf pertanyaan pertama saja, oleh karena itu harus secara keseluruhan. Nah, jawaban yang tepat ini adalah menyatakan hurricanes in one part of the world. Nah, kita lihat hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Nah, ini sudah menyatakan general nih. The main reason for the occurrence of hurricane during the period is that the temperature on the water surface is at its warmest and the humidity of the air is at its highest. Of the tropical storm that occur each year in North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. To be classified as hurricanes, a tropical storm must have been reaching speed of at least 117 kilometers per hour. Okay, that's the correct answer, and the best title, Storm of the Northern Atlantic. Nah, ini judulnya. Jadi kita harus pahami secara keseluruhan. Karena soal-soal seperti ini kadang membingungkan. Tapi jangan lupa juga kita bisa menggunakan metode eliminasi. Misalkan how many hurricanes occur each year? Sebenarnya ini ada, tapi ini terlalu spesifik. Di sini kan only tadi ada yang 5 ya. Nah, only about 5 di sini nih. Tapi ini tidak secara menyeluruhan. The strength of hurricanes ini juga disebutkan di sini. Nih. Tapi ini kan hanya di sini tidak disebutkan. Jadi tidak mengcover semua. The weather in the North Atlantic. Ini juga ada tadi disebutkan, tapi tidak mencakup keseluruhan. Jadi dengan begitu, possibility, the highest possibility for the correct answer is D. Karena A, B, C itu sudah jelas kita eliminasi tadi. Oke, itu salah satu caranya. Oke, stated detail question. Nah, ini kalau seperti ini, according to the passage, it is stated in the passage. Kalau hal-hal seperti ini sudah masuk ke yang spesifik. Dan biasanya, the answer to this question are found in order in the passage. Biasanya katanya jawabannya itu sudah ada tersusun. Nah, cara mengerjakannya, cari kata kuncinya, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Jadi maksudnya di sini itu, misalkan kita ingat topik ini ada di paragraf 1, maka kita lakukan baca dengan cepat paragraf 1. Read the sentence that contain the keyword or idea carefully. Nah, setelah kita menemukan di baris mana misalkan kata-kata itu atau keyword itu ditemukan, coba baca dengan teliti. Dan jangan lupa eliminate juga, dan kita kurangi jawaban yang tepat. Nah, kita latihan nih. According to the passage, what happens during an ice age? Ini kata kuncinya kan during an ice age. Ice ages, the periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Nah, ini nih. Kan ada period nih di sini. Ice age periods. Oke.
Kita lihat. Rock strata are recognized by geologists. Evidence of foreign materials is found. Ice cover a large portion of the Earth's surface. Ice melts 6 times. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah lihat di sini. When ice covered extensive itu secara besar areas of the Earth. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Berapa metode yang bisa kita gunakan untuk menemukan past ice ages? Past ice ages nih di sini nih, sampai sini. Di sini juga ice ages can also be recognized from land formation. So there are two ice ages, two methods that can be used. Oke, unstated detailed question. Ini juga lumayan rumit. Jadi ketika dikatakan not stated, not mentioned, not discussed, or except, nah itu bagaimana tipsnya? The answer to these questions are found in order in the passage. Choose a keyword in a question. Scan the appropriate place in the passage for the keyword. Read the sentence that contain the keyword or idea carefully. Look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate those answers. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Jadi kita lihat dulu jawabannya. Dan kita eliminasi jawaban-jawaban yang benar, jawaban-jawaban yang tercantum di dalam teks. Nah terakhir, yang tidak ada di teks itu baru kita pilihkan ini. Pilihannya not stated, yang tidak dikatakan, yang tidak dinyatakan, yang tidak disebutkan, yang tidak didiskusikan atau kecuali. Seperti itu. Jadi salah satu tips cara mudahnya adalah seperti itu. Tapi ingat, dengan kita membaca keseluruhan teks di awal itu akan sangat mempermudah sekali. Misalkan ini. All of the following are true about blood plasma except that. Nah, di sini kan kita lihat blood plasma is clear, almost colorless liquid. Kita lihat, it is deeply colored liquid. Ini sudah jelas tidak disebutkan. Kan di sini ada nih, almost colorless, tidak berwarna. Berarti ini sudah jelas. Tanpa kita membaca ke bawah, ini sudah jelas A itu bertentangan. Maka jawabannya adalah A. Which of the following is not stated about whole blood? Kita cari whole blood di sini. Di sini nih ada kata-kata whole blood pertama. Di sini ada kata-kata whole blood kedua dan ketiga. Kita baca secara keseluruhannya. It is different from plasma. Betul, berarti ini ada di teks. It cannot be dried. Betul. Kan di sini plasma can be dried. Plasma itu bisa dikeringkan. Tapi whole blood cannot. Betul. It is impossible to keep it in storage for a long time. Plasma can be dried and stored. While whole blood cannot. Berarti betul ini juga. It is clear colorless liquid. Nah, ini tidak disebutkan kan di sini tentang whole blood itu bentuknya seperti apa? Yang colorless itu adalah blood plasma. So the correct answer is, nah itu ya, sudah jelas. Oke, jadi kalau kita menemukan jawaban seperti hal ini di sini nih, kita tidak usah menghabiskan waktu, langsung saja ke jawaban. Oke, kita masuk ke soal. Nah, di sini sistemnya, silakan rekan-rekan kerjakan. Karena ini ada 30 soal, silakan kerjakan dalam durasi waktu kurang dari 30 menit. Lebih baik seperti itu. Kurang dari 30 menit, gunakan timernya, silakan jawab. Nanti di akhir kita diskusikan jawaban yang tepat.
Oke, kawan-kawan. Saatnya kita membahas jawaban yang paling tepat dari semua soal-soal yang telah dikerjakan. Dan jangan lupa di akhir nanti ditulis di kolom komentar berapa jawaban yang benarnya. Oke, let's begin. Nah, untuk yang pertama itu, which of the following elements is not taken up from the soil? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa lakukan scanning langsung. Jadi ini kata kuncinya not taken up from the soil. Mana yang tidak diambil dari tanah. Nah, ini kan di sini ada tuh, taken up from the soil. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah karbon, karena karbon itu diambilnya dari atmosfer. Oke, yang pertanyaan kedua, why do farmers prefer considering the only available nutrients to the total quantities of nutrients found in the soil? Because, nah di sini tentang nutrients, and then farmer. Nah di sini nih, the farmer is interested in measuring the available nutrient supply as contrasted to the total quantities. Nah kita bisa temukan jawabannya dari sini ke sini kita pahami gitu. Seperti itu. Okay, number 3, the topic of the paragraph 3 is about. Nah, ini paragraph 3. Nah, di sini kita baca secara keseluruhannya. Jawabannya adalah measuring the available nutrient supply. How many elements which are not very important can be found in plants? Nah, element not important. Nah, di sini terkadang seperti ini nih pertanyaan itu. Not important itu mereka gunakan sinonimnya. Not essential. Nah, itu ada 5. There are 5 elements. Nomor 5, the plant obtains carbon and hydrogen dioxide. Obtain means, paragraph 2, ini, obtains. Takes, puts, gives, has, ya. Gets, ya, the correct answer is get. The story mainly tell us about, nah kalau ada pertanyaan seperti ini, alangkah lebih bagusnya kita baca secara keseluruhannya. Jadi kita tahu teks secara komprehensifnya bercerita tentang apa. Itu akan memudahkan. The correct answer is a rabbit and 20 crocodiles. We know from the first paragraph that the rabbit actually wanted. Nah, di sini nih mudah sekali. Rabbit wanted to cross a river. Tanpa harus melihat ke yang bawah, jawaban A itu sudah betul. The underlined word is synonymous with wild, diligent, cheerful, easygoing, honorable. Nah, kalau ada seperti ini kita jangan langsung memilih jawaban. Lihat dulu konteks kalimatnya. Kind di paragraf kedua. All of you are good, nice, gentle, and kind. So I want to make a line in order. Oke, nah jawaban yang tepat adalah easygoing. While diligent, cheerful, honorable is not appropriate. The third paragraph is mainly about the fact that, nah di sini the elephant is very intelligent and it is intelligence combined with its great strength makes it a very useful. Ini D. Jangan lupa metode eliminasi. Which of the following is not part of the elephant described in the first paragraph? Lihat, ini teksnya masih pendek, mudah kita. Oke, jawaban yang tepat itu adalah it is wild, karena di sini tidak disebutkan tentang wild itu ya. It is stated in the text that the elephant used the trunk to do following.
to do the following except trunk served the elephant as long as an hand. An elephant looks very clumsy and heavy and yet it moves quickly. Oke. Nah ini nih. It can also leave lips, put them into this mouth. The elephant draws off water by its trunk and can squirt it all over its body like a shower bath. Tapi di sini eat iya, drink iya, carry things iya, to squirt iya, to push yang tidak disebutkan itu eliminasi saja. 12. The trunk is the elephant's peculiar feature. The underlined word is close in meaning to. Peculiar itu sama dengan strange. Ya. B. 13. The main idea of the first paragraph is that. Nah, kalau ada seperti ini kan mudah. Hanya first paragraph aja kita bacanya. The writer has a problem with his girlfriend. That's the answer. Which of the following sentence is true according to the text? Rio is not ready. Nah, kan kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lebih bagusnya paham secara keseluruhannya. Rio is not ready to get married. No. Rio's parents disagree to his marriage. No. Rio and his girlfriends often got conflict. No. Rio's girlfriend did not really love Rio. No. Nah, tapi ini Rio's girlfriend couldn't defend her love for Rio. Di sini nih. My family anyhow does not really mind. At first I thought my girlfriend had the power to defend our love, but then she surrendered. Tapi pada akhirnya dia menyerah, berarti dia tidak punya kekuatan untuk mempertahankan cintanya. Why do the girl's parents disapprove of their marriage? Because, nah ini, they want her to marry her cousin, her aunt's sons. This is one of the traditions in the Caronese. Nah ini. D. 16. The passage mainly tells us about. Kalau seperti ini, lakukan skimming dulu. Pertanyaan pertama. The correct answer is about a beggar and a merchant. A beggar is, ini mudah ya, a person asks for money for living. What is the character of merchant? Nah ini biasanya informasi yang tidak tersurat ya. Jadi informasi yang tidak tertulis. Kita lihat di sini nih ya. Reward, scoffed the merchant, greedily counting his gold. Why the purse I dropped had 200 pieces of gold in it. You've already stolen more than the reward. Go away or I'll tell the police. Deceitful, penipu ya dia, tidak jujur. Next, why did the judge return the purse to the beggar? Because had counted the 100 pieces of gold. Jadi karena terhitung yang ada di dalam loket itu hanya 100. Kenapa dikembalikan? Berarti ini bukan punya si merchant, bukan punya si pedagang. Karena yang dimiliki si pedagang itu dompetnya berisi 200. Berarti ini bukan, makanya dikembalikan lagi ke si beggarnya. Seperti itu. Sorry. Which of the following statement is true? Nah, kalau kita baca secara keseluruhan kan itu mudah ya. Jadi otomatis karena dikembalikan ke si beggar, si beggarnya itu got 100 pieces of gold. 21. What is the moral value of the passage? Be humble man. Don't beg to a mean person. Deceiving makes more benefits. Being a beggar is valuable for living. Ya, D. Honesty brings more advantages. 22. For the text, we know that. Nah ini eliminasi nih. A kalau seandainya tadi di awal eliminasi. The beggar is very greedy. No. The purse belong to the merchant. We don't know. The merchant was very good person. No. The court concluded the purse belong to the merchant. No. Yang jelas itu the court itu mengadili dengan seadil-adilnya karena dikembalikan lagi. Berarti ini itu bukan punya si merchant.
Karena yang si merchant itu isinya katanya 200. What is the text mainly about? Nah ini lakukan secara keseluruhan. Ini mulai teks panjang. The effect of acid rains. Kita lihat di sini nih. Di sini ini kita bisa terjebak juga gitu. Di sini lihat. Ini kata kuncinya, example loss. Tapi di sini dijelaskan tentang proses acid rains itu seperti apa. Tapi di akhir lihat dijelaskan lagi tentang ini. Maka ini mengcover semuanya, effect of acid rains. Kalau dibicarakan tentang the process of acid rains, ini hanya dijelaskan di tengah-tengah paragraf di sini saja. Tidak secara keseluruhan. Itu kenapa seperti itu jawabannya. 24, the acid of normal rain is, ya ini sudah jelas ya, lower ya than the acid rain. Jadi acidnya itu, keasamannya itu lebih rendah daripada acid rain. Nah kita lihat di sini nih, kalau yang normal itu pH-nya 6. Kalau yang acid rain itu 2. 2 itu berarti sangat asam sekali. Kan kalau 7 itu 6,5 itu tengah-tengahnya ya kalau tidak salah. Ke atas dari sana itu adalah basa. Kalau dari 6 ke bawah itu asam. Ya, semakin ke bawah semakin asam. Berarti otomatis keasaman yang normal itu lebih rendah daripada yang acid rain. Itu sudah jelas ya. IPA. The third paragraph tells us about how acid rain occurs. Nah, di sini baru dijelaskan bagaimana terjadinya acid rains. Ini third paragraph. Walaupun di sini tidak seimbang. Saya ini hanya mengambil saja ya. Tidak memodifikasi. Jadi emang kenyataannya seperti ini ya udah. Jadi third paragraph itu panjang. How acid rain occurs. Bagaimana terjadinya hujan asam. What is the result of the burning of the coal and oil? Nah kata kuncinya burning coal and oil. Nah ini when they burn, they make sulfur dioxide. Ini mudah. Ini disebutnya scanning. Langsung cari oil burn. 27. The sulfur oxides and nitrogen oxide will blah blah in the air. In the air. Oh ini. If they are in the atmosphere for any time, the gases will oxide, gain an oxygen's atom and go into solution as acids. Which of the following is not true about acid rain? It contains lower pH than the normal rain. No. This is correct. Is not true ya. Berarti ini true. It is higher pH than the normal. Iya. It has a higher pH than normal rain. It can damage animals. Ini benar. It contain dangerous gases. Itu benar. It endangers water life. Itu benar. Tinggal E sama B nih. It contains lower. Iya. Iya. Ini yang salah. Kan pH yang normal itu adalah 7. Berarti ini memiliki pH yang lebih rendah daripada yang normal. Ini benar. pH-nya lebih normal. Kan 2 pH-nya. Kalau yang normal itu 6. Seperti itu. Ya. Oke. Blah 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 is dangerous for the scale of fish in the lake. When acid rain falls on the ground, it dissolves and liberates heavy metals and aluminum. When it is washed into lakes, aluminum irritates the outer surface of many fish. Nah, outer surface itu otomatis kan scales. Gitu. Kadang seperti itu mereka menggunakan sinonim to make us confused. Heavy metals. Ya. What is the purpose of the text? Ini baca secara keseluruhan lagi. Kita kalau ada seperti ini kita lihat dan eliminasi mana yang paling masuk di antara semua. Okay, number 1, if they are in the atmosphere of any time, the underlying word can be best replaced sulfur and nitrogen oxides.
32. Acid rain can severely damage both plant and animals' life. The bold word has the closest meaning to damage itu kalau dalam konteks situasi ini adalah membahayakan. Okay, I think it is the end of the lesson. Don't forget to write down how many correct answers that you got. Okay, that's all everyone. I hope you get a good score and you can pass the test. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.